Assalamualaikum, halo, nama saya Q. Selamat datang atau selamat datang kembali ke channel saya Mufwal. Di video kali ini, saya akan melanjutkan cerita perjalanan saya nyoba lagi bullet journal dari video saya sebelumnya. Dari hasil analisis di video tersebut, saya mendapatkan beberapa kesimpulan. 1. Saya butuh habit tracker, karena itu nyawa bullet journal saya yang sesungguhnya dan bukan to-do list. Yang kedua, saya masih suka menghias-hias spreadnya dengan gambar-gambar, karena itu yang membuat saya senang dan semangat membuka kembali bullet journal saya. Yang ketiga, saya butuh fleksibilitas lebih untuk brain dumping ataupun hal-hal lain yang mungkin bisa muncul kapan saja tanpa terikat batas halaman per bulannya. Nah, dari kesimpulan tersebut, saya coba deh menyusun bullet journal yang lebih sesuai untuk saya. Yang pertama tentang to-do list atau agenda-agenda lain. Saya putuskan untuk pindahkan semuanya ke digital. Jadi, HP saya itu bertambah lagi fungsinya selain komunikasi dan alat nyari informasi, yaitu sebagai jadwal dan to-do checklist. Karena HP juga lebih praktis dibawa kemana-mana dibanding buku, mudah-mudahan itu juga jadi bisa membantu saya supaya lebih mudah mengingat sesuatu. Jadi daripada doom scrolling gak jelas, lebih baik saya ngecek jadwal atau daftar tugas terus langsung dikerjain gitu ya. Hehe, mudah-mudahan. Amin. Kemudian tentang habit tracking. Alasan saya berhenti tracking itu kan karena saya malas kalau harus ngelewatin halaman-halaman kosong di bulan sebelumnya. Jadi untuk mengatasi hal tersebut, saya putuskan untuk ganti bentuk trackernya. Sebelumnya kan saya buat per minggu atau per bulan. Sekarang saya buat per tahun, seperti ini. Misalkan habit A ingin saya track selama 1 tahun. Jadi di bagian kirinya saya tulis nomor tanggal sampai tanggal 31, lalu di bagian atasnya adalah inisial setiap bulan. Jadi satu halaman untuk satu habit untuk 1 tahun. Baiknya lagi, dengan cara seperti ini, saya jadi bisa punya level atau intensitas berbeda untuk habit-habit tertentu yang bisa saya bedakan pakai warna atau bentuk checklistnya. Selain itu, saya juga tempatkan tracker itu di halaman-halaman awal bujo saya. Dengan harapan, saya jadi lebih mudah dan konsisten dalam mengisinya. Habits yang saya buat di halaman-halaman awal adalah habit yang saya sudah tahu ingin saya lakukan. Kalau nantinya ada kegiatan baru yang ingin saya jadikan kebiasaan juga, rencananya akan saya buat di halaman kosong selanjutnya di bullet journal saya. Dan saya akan menjadikannya semacam X Days Challenge gitu. Karena kan mulainya bukan dari awal tahun. Misalkan saya mulai di awal bulan Mei, maka akan menjadi challenge 244 hari karena dari awal Mei sisa 244 hari lagi sampai akhir tahun begitu. Masalah dekorasi. Hehe. Hehehe. Hehehehehehe. Setelah vakum dari dunia perbullet journalan ini selama sekian tahun, ternyata kemampuan gambar dan doodling saya menurun. Saya coba gambar atau doodling sederhana, tapi ternyata hasilnya nggak sesuai ekspektasi saya. Padahal kalau ngegambar digital masih lumayan lah, nggak terlalu kaku. Tapi kalau di kertas, apalagi di bullet journal yang pengennya saya hias dengan bagus dan indah, malah amburadul. Jadi hand drawingnya ntar dulu lagi deh kalau lagi mood, hehe. Tapi karena sebetulnya bullet journal versi saya ini juga masih termasuk art atau kreatif journal, jadi untuk mengatasi masalah tersebut, saya lagi-lagi bikin stiker manual pakai kertas HVS dan minjem printer ada saya untuk mencetaknya. Kan kalau sudah ada gambar-gambar yang sudah di-print yang jelas-jelas bagus, saya tinggal gunting-gunting dan tempel-tempel pakai lem deh, hehe, scrapbooking jadinya. Contohnya seperti gambar-gambar Dede Kotaro dari Gakuen Babysitter sama Dedek Mari dari On the Way to Meet Mom yang unyu-unyu ini. Kan agak sulit ya kalau saya harus gambar fan artnya sendiri dulu, bakal lama banget pastinya. Jadi saya print deh. Tapi ini untuk konsumsi pribadi saya aja ya, bukan untuk diperjualbelikan. Ketika di tengah-tengah merancang bikin bullet journal ini, saya juga tiba-tiba kepikiran untuk bikin mood board, sesuatu yang sebelumnya belum pernah ada di bullet journal saya.
Soalnya saya dulu memang lebih sering doodling dibanding nempel-nempel stiker. Tapi kalau sekarang, kayaknya kalau bikin mood board bagus deh, biar sekalian, kan sama-sama nempel kertas. Toh ngeprint foto-fotonya di HVS juga, karena habit-habit saya sudah saya jadikan per tahun, dan saya nggak pakai bullet journal lagi untuk to-do list saya, jadi pasti ada banyak sisa halaman dong di buku saya. Saya juga memutuskan untuk tidak terlalu menstrukturkan bullet journal saya sekaku dulu. Jadi ketika saya pengen buat mood board, saya buat saja langsung di tengah-tengah di antara halaman reading dan habit tracker saya. Agak-agak nyambung sih, tapi saya pikir itu tidak apa-apa, malah jadi lebih fleksibel dan less thinking juga buat saya. Siapa tahu dengan begitu, saya lebih termotivasi untuk membuka bullet journal saya dari depan, terus mengisinya pelan-pelan, dan bukan dibuka cuma buat ngelihat bagian belakangnya aja seperti bullet journal saya yang dulu. Kesimpulannya, berikut adalah aturan-aturan fleksibel untuk saya membuat bullet journal saya yang sekarang. 1. Habit tracker per habit dan per tahun. 2. Dekorasi minimal. 3. Bebas bikin halaman untuk braindumping di mana aja. 4. Bagian belakang jurnal hanya untuk testing page aja. Dan juga tambahan lagi dari keadaan saya, 5. Pakai alat-alat tulis yang sudah ada dulu. Dengan semua itu, mulailah saya mencoba kembali bullet journal. Tetapi sebetulnya ada hal yang terlewat oleh saya, yaitu tentang jurnal ekosistem saya. Di video sebelumnya, saya sudah pisahkan antara bullet journal dan journaling. Makanya di dalam bullet journal saya, yang dulu isinya lebih seperti gabungan antara planner dan art journal. Karena kalau journaling dengan prompt atau menjawab pertanyaan-pertanyaan tertentu, sudah saya lakukan di buku yang berbeda. Sekarang pun sama, kecuali mungkin sedikit pindah ke bagian braindumping di bullet journalnya. Dulu saya sempat melakukan keduanya, cuma bullet journalnya sempat mogok 4-5 tahunan, gak pernah saya bikin lagi karena sayanya malas. Sedangkan kalau journaling bebas yang tanpa prompt atau guiding question, masih saya lakukan sampai sekarang. Walaupun waktunya juga random, gak rutin setiap hari saya journalingnya. Bahkan mungkin pernah cuma sebulan sekali. Oleh karena itu, saya juga mau coba lagi journaling di tahun 2026 ini. Meskipun sepertinya tidak akan sekaku dan serutin bullet journal saya, yang harus saya isi setiap hari untuk habit tracking, saya akan mulai lagi merutinkan journaling pelan-pelan saja. Dan mungkin juga baru akan saya mulai di Februari, bukan di Januari. Intinya lebih bebas lah kalau journaling mah. Soalnya kalau dipaksa, saya biasanya malah bakal mogok ngerjain keduanya. Jenis jurnal yang mau saya coba tahun ini adalah 1. Morning and night journal atau jurnal bebas saya yang isinya bersifat umum seperti saya semalam mimpi apa yang sedang saya pikirkan, rencananya apa saja yang akan atau yang sudah saya lakukan pada hari itu, seharian ini apa high dan low-nya, reflection, dan sebagainya. Yang kedua, reading journal. Ceritanya nih, saya mau baca ulang semua buku yang saya punya dari waktu saya kecil di tahun ini. Karena saya nggak tahu apa saya bakal bisa beli buku baru lagi atau enggak. Makanya saya mau coba bikin reading journal ini juga supaya lebih menghargai lagi buku-buku yang saya punya. Dan udah lama nggak saya baca juga, soalnya saya baru pulang lagi ke rumah. Yang ketiga, Quran journal. Bismillahirrahmanirrahim, ini kepengen saya dari dulu, tapi nggak kesampaian terus karena kayaknya saya agak perfeksionis. Pengen lengkap dulu semua source-nya, pengen ngumpulin dulu semua hal-hal yang berhubungan sama ayat atau surat yang mau saya bikin jurnalnya. Akhirnya malah ditunda-tunda terus, nggak jadi. Jadinya sekarang saya niatkan supaya saya tadabbur aja sambil ditulis. Mudah-mudahan dengan pola pikir seperti itu bisa lebih ringan buat saya untuk mulai membuatnya. Ketiga jurnal tersebut semuanya sama buat saya, no pressure. Saya lakukan kalau saya lagi mau dan sempat saja. Tapi insya Allah akan saya usahakan supaya bisa sering, karena semua itu juga termasuk media saya untuk terus belajar dan bermuhasabah kan. Nah, sampai di sini dulu video saya kali ini. Mudah-mudahan di video selanjutnya saya udah bisa ngasih lihat hasil bullet journal saya yang sekarang ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum.